Dulu makan telur tiap hari rasanya tak jadi soal. Tapi setelah usia makin bertambah, tubuh mulai memberi tanda-tanda. Banyak orang baru menyadarinya saat keluhan sudah muncul. Anda mungkin termasuk yang sejak muda terbiasa makan telur. Entah direbus, digoreng, atau dijadikan campuran lauk. Telur memang terlihat seperti makanan paling praktis dan serbaguna. Tapi benarkah telur bisa dikonsumsi setiap hari tanpa resiko, apalagi saat usia sudah tak lagi muda? Sebelum kita lanjut, mari kita hargai tubuh yang sudah menemani perjalanan hidup kita selama ini. Bila Anda merasa video seperti ini membawa manfaat, silakan tekan tombol like dan subscribe agar ke depan kami bisa terus menghadirkan informasi penting tentang makanan sehari-hari yang sering dianggap biasa, padahal pengaruhnya sangat besar bagi kesehatan di usia kita sekarang. Sekarang, mari kita lihat dari sisi medis. Bagian putih telur sering disebut sebagai bagian paling bersih karena hampir seluruhnya terdiri dari protein murni tanpa lemak. Inilah yang membuatnya sangat ramah untuk ginjal, terutama bagi yang sudah berusia lanjut atau memiliki gangguan fungsi ginjal ringan. Protein dari putih telur tergolong mudah diserap oleh tubuh dan jarang menimbulkan keluhan seperti kembung atau begah. Jadi, kalau Anda butuh asupan protein harian yang ringan namun bermanfaat, putih telur bisa jadi pilihan yang aman dan nyaman. Namun yang sering jadi bahan pembicaraan justru kuning telurnya. Banyak orang mulai ragu ketika mendengar kata kolesterol. Dan memang benar, kuning telur mengandung kolesterol dalam jumlah yang cukup tinggi, sekitar 180 hingga 200 mg per butir. Tapi perlu dipahami, kolesterol dalam makanan belum tentu langsung meningkatkan kolesterol dalam darah. Tubuh kita punya mekanisme pengatur sendiri. Jadi tidak semua orang yang makan kuning telur akan otomatis kolesterolnya naik. Yang sering terlupakan adalah kuning telur juga membawa banyak zat gizi penting yang tidak bisa dianggap remeh. Salah satunya adalah kolin, nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh otak, terutama untuk menjaga daya ingat, memperkuat sinyal saraf, dan bahkan membantu mencegah pikun di usia lanjut. Kolin juga berperan dalam menjaga fungsi hati dan metabolisme lemak. Hal yang penting saat tubuh kita tidak lagi seaktif dulu. Lalu ada vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan menjaga kekuatan tulang. Ini sangat penting karena di usia lanjut kepadatan tulang mulai menurun secara alami. Lalu ada vitamin A yang membantu menjaga penglihatan tetap tajam, vitamin E yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan, dan vitamin K yang mendukung proses pembekuan darah agar luka kecil pun bisa cepat sembuh. Yang tak kalah penting, kuning telur juga mengandung lemak sehat termasuk asam lemak omega 3 dalam jumlah kecil, terutama jika ayamnya diberi pakan khusus. Lemak sehat ini membantu menjaga fungsi otak, jantung, dan menekan peradangan ringan dalam tubuh, sesuatu yang sering muncul seiring bertambahnya usia. Jadi saat kita menilai kuning telur, jangan hanya fokus pada kolesterolnya saja, lihat juga kebaikan yang terkandung di dalamnya. Tubuh kita bukan hanya butuh makanan yang rendah ini dan itu, tapi juga butuh keseimbangan gizi agar bisa tetap kuat, bugar, dan tidak mudah lelah meskipun usia terus bertambah. Jadi siapa sebenarnya yang perlu waspada? Untuk anak muda yang aktif dan masih dalam masa pertumbuhan, makan 2 hingga 3 butir telur sehari tidak masalah. Namun untuk Anda yang sudah berusia di atas 50 tahun, sebaiknya cukup 1 butir per hari. Dan jika pernah ada gangguan pada ginjal, sebaiknya dikonsultasikan dulu. Karena saat fungsi ginjal menurun, kelebihan protein bisa menjadi beban tersendiri. Masalahnya seringkali bukan terletak pada telurnya, melainkan pada kebiasaan kita yang tidak memperhatikan kondisi tubuh sendiri. Setiap orang memiliki sistem metabolisme yang berbeda-beda. Ada yang tubuhnya masih kuat menerima makanan berlemak, ada pula yang sedikit saja salah makan, langsung muncul keluhan. Tapi sayangnya, banyak dari kita cenderung mengikuti kebiasaan lama tanpa menyesuaikan dengan usia dan kondisi tubuh saat ini. Ambil contoh sederhana, ada orang yang setiap pagi menggoreng telur dengan banyak minyak, kadang ditambah margarin atau mentega. Lalu malam harinya masih menikmati minuman manis seperti kopi susu kental manis, teh tarik, atau es krim. Kalau hal itu dilakukan sesekali mungkin tidak terlalu berdampak, tapi kalau jadi rutinitas harian, tubuh bisa kewalahan. Lemak jenuh dari kuning telur yang digoreng, ditambah gula dari minuman manis, bisa memicu kelebihan kalori dan memperparah kerja sistem metabolisme. Dalam kondisi seperti itu, jangan heran bila tubuh mulai memberikan reaksi. Wajah bisa lebih mudah berjerawat, kulit terasa kusam, muncul bisul, atau badan terasa berat dan cepat lelah. Ini bukan karena telur itu sendiri berbahaya,
melainkan karena kombinasi berlebihannya, terutama bila ditambah makanan seperti coklat, kacang dalam jumlah banyak, dan gorengan. Makanan-makanan ini mengandung lemak jenuh dan gula tinggi yang bisa memicu peradangan ringan dalam tubuh, termasuk di kulit. Peradangan ini, meskipun sering tidak terasa secara langsung, bisa menimbulkan efek seperti kulit gatal, beruntusan, bahkan jerawat yang membandel. Bagi lansia, peradangan semacam ini juga bisa mempercepat proses penuaan sel, menyebabkan tubuh terasa lebih mudah letih dan bahkan mengganggu kualitas tidur. Karena itulah, penting sekali kita memahami bahwa bukan satu jenis makanan yang jadi masalah, melainkan pola makan secara keseluruhan. Jika Anda merasa setelah makan telur, tubuh terasa tidak nyaman, bukan berarti telur harus dihindari sepenuhnya. Mungkin yang perlu dilihat justru apa yang Anda konsumsi sebelum dan sesudah makan telur. Apakah disandingkan dengan makanan sehat, atau malah ditemani camilan manis dan berlemak yang memperparah efeknya? Keseimbangan inilah yang sering dilupakan. Telur adalah makanan bernutrisi tinggi, tapi kalau dikombinasikan dengan makanan lain yang berlebihan, maka manfaatnya bisa tertutup oleh efek negatif dari kombinasi tersebut. Maka, mari mulai lebih peka terhadap apa yang kita makan, karena tubuh kita yang sekarang tidak lagi sekuat saat muda. Ia butuh perhatian lebih, bukan sekedar kenyang. Apakah Anda punya pengalaman seperti itu? Silakan tuliskan di kolom komentar, sebutkan nama dan usia Anda, lalu ceritakan bagaimana pola makan Anda selama ini mempengaruhi tubuh. Hal menarik lainnya, kuning telur juga mengandung kolesterol yang bisa memicu peningkatan LDL atau kolesterol jahat dalam tubuh. Tapi ini tak berlaku bagi semua orang. Ada sebagian tubuh yang bisa menyesuaikan diri. Itu sebabnya, satu orang bisa makan telur tiap hari tanpa masalah, tapi orang lain merasa pusing atau tidak nyaman setelah beberapa hari. Mungkin Anda bertanya, bagaimana dengan cara memasaknya? Telur boleh direbus, digoreng, dibuat mata sapi, bahkan setengah matang. Yang penting bersih dan matang sempurna, apalagi jika Anda termasuk yang punya perut sensitif. Yang sering luput dari perhatian adalah soal porsi. Bukan berarti telur sehat, lalu kita bebas makan 5 atau 6 butir sekaligus. Semua yang berlebihan, bahkan yang sehat sekalipun tetap bisa menimbulkan masalah. Maka, tubuh perlu diajak berdamai. Dengarkan sinyalnya. Jika setelah makan telur Anda merasa nyaman, kulit tidak bermasalah dan tubuh terasa bertenaga, berarti tubuh Anda menerima dengan baik. Tapi, jika mulai muncul keluhan ringan, bisa jadi itu tanda untuk mulai mengatur ulang pola makan. Dan jangan lupa satu hal penting, telur bukan satu-satunya sumber protein. Bila Anda memang perlu mengurangi konsumsi telur karena kolesterol atau gangguan ginjal, masih ada alternatif seperti ikan laut, tahu, dan tempe yang juga sangat bersahabat untuk tubuh di usia senja. Yang menarik, banyak orang tua zaman dulu percaya telur itu jamu. Dijampul madu, susu, bahkan kunir, lalu diminum untuk menambah tenaga. Tradisi itu masih ada sampai sekarang dan memang tidak sepenuhnya salah. Tapi tetap, kita hidup di zaman yang informasinya sudah lebih lengkap. Saatnya kita bijak memilih. Maka apakah makan telur setiap hari aman? Jawabannya, bisa ya, bisa juga tidak. Tergantung siapa yang mengkonsumsi, bagaimana kondisinya, dan kondisi medis apa yang menyertainya. Yang terpenting adalah memahami tubuh kita sendiri, bukan ikut-ikutan tren semata.